Hai Voices, nah ini nih yang sering banyak ditanya, Kak gimana sih caranya kalau menjadi penjual baru gitu bisa dapetin pelanggan tetap sampai akhirnya itu bisa repeat order gitu ya. Nah di sini gue mau bagiin beberapa tips. Pertama adalah buat program loyalitas. Buat program loyalitas apa sih itu? Nah kalau kayak zaman dulu sebenarnya ini udah banyak dipraktekin gitu ya. Kayak misalnya kayak member card ataupun yang kayak voucher-voucher kupon gitu. Nah, jadi akan memancing orang untuk datang lagi dan membeli gitu. Ketika dia datang pertama kali, oh ternyata ada benefit lebih loh, dapetin ini. Akhirnya dia bisa menjadi pelanggan tetap. Berikutnya yang kedua adalah kumpulkan user generated content gitu. Nah, jadi ini ngomongnya lebih kepada menganalisa para pelanggan setianya teman-teman gitu. Teman-teman harus tahu gitu. Misalnya dari 500 pembeli gitu. Misal yang paling loyal 300 orang itu cenderung usianya itu usia muda. 18 sampai 25 tahun. Nah, teman-teman harus fokusin di situ gitu. Untuk kayak dibikinin satu marketing khusus gitu ke mereka gitu. Misalnya apa yang lagi sih di kalangan mereka gitu. Wah, kata-kata unik, game unik. Misalnya yang lagi trending kan PS5 gitu. Ataupun artis-artis K-pop yang lagi heboh ataupun yang kayak sport gitu ya. Nah, itu bisa tuh untuk meningkatkan apa ya ngomongnya? Relationship secara intern gitu ya dengan mereka. Berikutnya adalah tingkatkan basis pelanggan dengan program referral. Nah, referral ini apa sih? Jadi kurang lebih tuh kayak mirip-mirip sih kayak yang pertama tadi ya. Cuma bedanya kalau referral ini kayak program kayak semacam rewards gitu lah. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya nih bagi pelanggan setia yang udah belanja 10 kali berkesempatan memenangkan mobil. Bodoh, itu mah demen banget dah pokoknya dah. Bisa tiap hari belanja dah, ngarep dapat mobil. Berikutnya adalah manfaatkan personalized marketing. Personalized marketing ini apa sih? Wujudnya kayak yang di topik sebelumnya gitu. Bisa email marketing kah untuk kayak menjaga hubungan baik gitu, ataupun dengan kayak Instagram yang lebih aktif gitu, sehingga bisa kayak branding marketing sih kurang lebih ya gue ngomongin. Jadi kayak membangun kayak kepercayaan gitu, trust dari konsumen kepada produknya kita. Berikutnya yang terakhir adalah buat program VIP untuk pelanggan loyal. Nah ini kurang lebih mirip sih sama yang pertama sama yang ketiga. Nah tapi bedanya kalau ini adalah misalnya nih kenapa kayak BCA ada prioritas, Mandiri ada prioritas. Nah dengan menjadi prioritas gitu yang kayak menabungnya dalam jumlah ratusan juta gitu. Nah itu kan berkesempatan memenangkan hadiah tertentu atau mendapatkan fasilitas tertentu. Dan misalnya kayak dapat rewards bulanan gitu. Misalnya kayak voucher MLP dikirim bulanan. Voucher MLP bulanan. Kalau bagi orang kaya sih nggak artinya, bagi orang yang hidupnya sederhana itu berarti banget.